Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku tim penilaian internal beserta jajaran, perkenankanlah kami akan memaparkan pembangunan zona integritas menuju WBBM di Kejaksaan Negeri Karangasem. Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan beserta tim penilai internal, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan organisasi kejaksaan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga selanjutnya mampu mewujudkan kejaksaan memenuhi 3 sasaran utama, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang capable, dan pelayanan publik yang prima. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan perubahan pada birokrasi itu sendiri, antara lain dengan mempertahankan dan meningkatkan pola pikir dan budaya kerja yang sudah tertanam saat ini, yaitu budaya melayani masyarakat, bukannya dilayani masyarakat. Tentu dengan predikat WBK yang diraih pada tahun 2019 oleh Kejaksaan Negeri Karangasem dari Menpan RB, harus dijadikan penyemangat bagi kami semua untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang prima dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, serta kami juga tetap berupaya untuk mewujudkan satker yang mampu mencegah KKN. Untuk mewujudkan dan menjaga perubahan tersebut tetap berlanjut, perlu adanya langkah konkret yang berisikan perubahan yang sistematis. Area pertama, manajemen perubahan, bertujuan untuk merubah sistematis dan konsisten baik pola pikir budaya kerja pada satker yang dibangun, yang diawali dengan pembentukan tim kerja pembangunan menuju WBBM. Selanjutnya, tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBBM membuat perencanaan kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBBM dan disepakati diawali dengan penyelenggaraan pencanangan zona integritas wilayah BPK menuju WBBM yang dalam rangkaian kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama dan penandatanganan fakta integritas. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari pencanangan zona integritas menuju WBBM, ditetapkan agen perubahan dan duta pelayanan. Agen perubahan dan duta pelayanan harus mampu berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat RB di unit kerja dan menciptakan pelayanan publik yang prima untuk menumbuhkan kebersamaan dan memupuk semangat perubahan. Dilaksanakan kegiatan-kegiatan rohani, yaitu berupa menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan keagamaan serta kegiatan jasmani, yaitu berupa penyelenggaraan senam dan yoga. Area kedua, penataan tata laksana, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur yang jelas, efektif, efisien, dan terukur dengan upaya peningkatan sebagai berikut. Membuat, mensosialisasikan, dan menerapkan SOP-SOP tiap bidang, penggunaan dan mengoptimalkan aplikasi persuratan dan disposisi elektronik pada aplikasi CPD, menerapkan aplikasi CMS Pidum dan Pinsus secara maksimal, update data kepegawaian melalui izin karir kepegawaian. Untuk mewujudkan kejaksaan digital, Kejaksaan Negeri Karangasem telah mengubah dan menempatkan papan-papan kontrol di tiap bidang melalui monitor atau smart TV. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari Insia nomor 1 tahun 2021 tentang publikasi kinerja dan pemberitaan positif mengenai kejaksaan di media massa dan media sosial sehingga dapat meningkatkan public trust kepada institusi kejaksaan, Kejari Karangasem telah menyediakan official account melalui FB, IG, website, YouTube, serta menjalin kerjasama dengan media cetak, online, dan elektronik terkait publikasi capaian kinerja. Dan untuk mengoptimalkan penyajian informasi di official account lebih jelas dan menarik, kami telah membentuk tim kreatif yang terdiri dari personil pegawai Kejaksaan Negeri Karangasem bekerjasama dengan siswa SMK TI Global Karangasem. Area ketiga, penataan sistem manajemen SDM yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM melalui tata kelola SDM yang meliputi diawali menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan hasil analisa beban kerja, mengusulkan pengisian jabatan eselon 5 yang masih kosong sesuai dengan kebutuhan organisasi,
Selanjutnya, mengembangkan potensi pegawai berbasis kompetensi dengan mengikut sertakan dalam berbagai diklat pelatihan, training, dan lainnya. Selain itu pula, para pegawai dilatih kemampuannya selaku narasumber pada seminar, workshop, dan pelatihan-pelatihan lainnya, baik yang diselenggarakan sendiri maupun instansi lain. Untuk meningkatkan kemampuan pegawai, khususnya petugas layanan dan security di Kejaksaan Negeri Karangasem, kami telah mengadakan pelatihan tata cara penerimaan tamu yang baik dan benar bekerjasama dengan Bank BRI. Yang area berikutnya adalah penguatan akuntabilitas, melakukan penerapan akuntabilitas kinerja Satker agar anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan terukur. Kami selaku KPA di awal tahun menyerahkan RKAKL kepada para kasih dan kasih bagi, sehingga mengetahui kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan yang didukung oleh anggaran sesuai dengan RKAKL tiap bidang, serta adanya perencanaan dan penetapan pencapaian kinerja dan anggaran tiap bidang. Selanjutnya, para kasih dan kasih bagi membuat perencanaan kegiatan yang akan dilakukan selama 1 tahun, sehingga dapat diterapkan pencapaian anggaran dan pencapaian kinerja yang dipantau per triwulan. Perolehan target minimal 25% per triwulan. Area berikutnya, area kelima, penguatan pengawasan, bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada Satker. Kami telah melakukan peningkatan pengawasan sebagai berikut. Sebagai bentuk dukungan kami pada pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, serta memberikan edukasi dan pemahaman terkait pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola anggaran, diselenggarakan seminar dengan tema mewujudkan good governance di Kabupaten Karangasem dengan mengundang narasumber Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan Bupati Karangasem, serta yang menjadi moderator adalah pakar kebijakan publik dari Universitas Ngurah Rai. Sebagai salah satu bentuk penguatan pengawasan terhadap tata kelola pemerintah dan proses pembangunan di Kabupaten Karangasem, kami juga telah memasang baliho-baliho di beberapa titik strategis di wilayah Kabupaten Karangasem dan mencantumkan hotline pengaduan masyarakat jika adanya indikasi penyimpangan. Kami juga menyadari untuk mencegah terjadinya korupsi tidak hanya dengan melakukan penindakan sesuai dengan kewenangan kejaksaan, akan tetapi dilakukan pencegahan bekerjasama dengan Inspektorat Daerah melalui APIP untuk menyelesaikan laporan-laporan pengaduan masyarakat yang ada indikasi penyimpangan. Beberapa laporan pengaduan masyarakat yang telah kami tindak lanjuti dengan APIP adalah pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pembangunan kantor kepala desa Selat senilai 200 juta dan beberapa laporan masyarakat yang sedang diproses oleh Inspektorat Daerah. Sebagai bentuk pengawasan di internal Kejaksaan Negeri Karangasem, pada peningkatan pengawasannya salah satunya adalah pemasangan aplikasi CCTV yang awalnya hanya dapat dipantau melalui monitor di kantor saja. Namun untuk menyesuaikan pola kerja pimpinan yang selalu bergerak, kami telah memasang aplikasi pemantauan CCTV pada handphone pimpinan. Selanjutnya penyampaian LHKPN dan HNSN dengan progres 100%. Selanjutnya menerima, mengadakan audiensi dan berbagai pihak yang bertujuan menerima aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Karangasem yang tidak kalah pentingnya meminta masukan dan menerima evaluasi terhadap kinerja pegawai maupun institusi Kejaksaan Negeri Karangasem saat ini. Yang terakhir, area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Muara pembangunan zona integritas menuju WBBM di Kejari Karangasem tergambar pada kualitas pelayanan publik yang ada. Hal ini menjadi penting karena seluruh langkah pembangunan zona integritas menuju WBBM mutlak diketahui, dipahami, dan diapresiasi oleh masyarakat luas sebagai penerima layanan. Ini dilakukan dengan terus-menerus memperbaiki standar layanan yang ada dan melakukan upgrade dengan layanan yang lebih memberi manfaat bagi masyarakat. Inovasi seperti kerjasama dengan KJ atau Karangasem Ojek adalah hal pengantaran barang bukti tilang merupakan perubahan bentuk layanan kepada masyarakat dalam tilang drive-thru. Perubahan buku tamu konvensional atau manual menjadi buku tamu elektronik yang terintegrasi ke nomor WA masing-masing pegawai juga merupakan salah satu langkah besar dan inovasi yang ada.
Jari Karangasem juga menjadi fasilitator BRI dengan masyarakat guna memperoleh fasilitas kredit serta program Jatena atau Jaksa Peduli Bencana menjadi tepat ketika kondisi bangsa dilanda pandemi COVID-19. Sehingga peran Kejaksaan Negeri Karangasem lebih dirasakan oleh masyarakat luas. Era milenial menuntut insan adiaksa sebagai pelayan publik harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan publik terkait dengan aspek pelayanan publik, merubah pandangan masyarakat terhadap institusi kejaksaan, khususnya Kejaksaan Karangasem menjadi hal penting karena wajah kejaksaan terlihat baik di mata publik jika seluruh komponen pemimpin pembangunan zona integritas menuju BBM tercipta, terlaksana dan terevaluasi dengan baik guna terwujudnya wilayah birokrasi bersih dan melayani terlihat dengan jelas. Akhir kata, semoga semua upaya dan usaha kita untuk mewujudkan zona integritas menuju BBM bisa terwujud. Amin. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.